Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa-siswi kelas 9 SMP Negeri 4 Lewi Damar yang Bapak cintai dan Bapak banggakan. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat tentunya. Bertemu lagi dengan Bapak pada kesempatan hari ini di pelajaran PPKN, di mana untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, tentunya kalian masih ingat kan bahwa kemarin kita membahas tentang apa? Yo, ada yang masih ingat? Betul sekali bahwa kemarin kita membahas dinamika penerapan Pancasila dari masa ke masa. Kita kemarin bahas ada masa awal kemerdekaan, Orde Baru, Orde Lama, masa reformasi. Nah, itu bahasan kita. Karena kita sudah menyelesaikan pembahasan yang kemarin, hari ini kita melanjutkannya dengan materi tentang praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Gitu ya. Oh ya, sebelum kita memulai materinya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita sama-sama baca doa sebelum belajar berikut ini. Baik, terima kasih. Untuk mengetahui siapa saja di antara kalian yang mengikuti pelajaran hari ini, silahkan absen di kolom komentar video ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan dan menerapkan dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam masyarakat dengan baik. Kita mulai materinya. Praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Praktek ideal Pancasila sebagai dasar negara. Praktek ideal maksudnya di sini adalah menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam menyelenggarakan pemerintahan. Yang kedua, menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber dari tertib hukum. Yang kedua adalah praktek ideal Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Pancasila digunakan sebagai petunjuk arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang. Kelima sila Pancasila merupakan nilai dasar. Agar dapat diterapkan dalam kehidupan, nilai Pancasila harus dijabarkan dalam nilai instrumental dan nilai praktis. Nilai dasar itu apa? Ini ya, penjelasannya bahwa nilai dasar yaitu hakikat sila kelima, sila Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Itu adalah nilai dasar. Yang kedua adalah nilai instrumental. Maksudnya dari nilai instrumental adalah penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Yang ketiga ada nilai praktis, yaitu realisasi nilai-nilai instrumental berdasarkan suatu pengalaman nyata dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, materi kita yang kedua adalah upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat. Bagaimana sih upayanya mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan kita di masyarakat? Ada dua ya. Yang pertama, upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Yang keduanya adalah upaya masyarakat itu sendiri mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Di sini yang berperan untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dua. Yang pertama pemerintah, yang kedua adalah masyarakat, yaitu kita. Upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila itu ada beberapa bidang. Yang pertama ada bidang politik, bidang ekonomi, bidang sosial dan budaya, dan bidang pertahanan dan keamanan. Kita bahas yang pertama, yaitu bidang politik.
Bidang politik diantaranya adalah yang diwujudkan dalam nilai Pancasila, yaitu menyelenggarakan pemilu secara luber-jurdil. Yang kedua, mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam bidang ekonomi, yaitu diantaranya adalah menganut sistem ekonomi berdasarkan kekeluargaan yang diwujudkan dalam bentuk koperasi, supaya adanya berkeadilan dan dirasakan oleh semua warga masyarakat Indonesia. Yang ketiga, mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Contohnya diantaranya adanya pelestarian kebudayaan daerah yang dijadikan kebudayaan nasional. Nah, di kita ada ya suatu kebudayaan yang sangat terkenal nih, yaitu adanya suku Baduy. Itu patut dijadikan kebanggaan kita dan kita harus melestarikannya ya. Semoga Baduy bisa jauh lebih terkenal dan lebih banyak yang ingin tahu tentang Baduy. Maka caranya adalah kalian untuk melestarikan dan mempromosikan wisata Baduy dan tentunya menjaga kelestarian adat Baduy. Itu juga perwujudan dalam melaksanakan nilai-nilai Pancasila dalam bidang sosial dan budaya. Yang keempat adalah mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam bidang pertahanan dan keamanan, yaitu dilaksanakannya melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dan TNI Polri. TNI dan Polri adalah alat negara dalam bidang pertahanan yang utama. Masyarakat adalah penunjangnya, yaitu kita diwujudkan dalam bela negara. Bela negara ini tidak hanya angkat senjata, melainkan kita berperan sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Itu juga sudah termasuk bela negara, termasuk kalian belajar. Negara ini butuh orang-orang pintar. Jika kalian pintar, maka kalian akan memajukan bangsa ini. Kalian dapat dikatakan menjadi orang Indonesia yang bela negaranya, gitu. Kita bahas yang kedua, yaitu mewujudkan atau upaya masyarakat mewujudkan nilai-nilai Pancasila. Ada 4 nih, 4 lingkungan dalam mewujudkan nilai Pancasila. Yang pertama di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, dan di lingkungan berbangsa dan bernegara. Kita bahas di lingkungan keluarga dulu ya. Contoh upaya masyarakat mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan keluarga diantaranya adalah hidup gotong royong. Tidak boleh individualis ya, harus gotong royong sama-sama. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itu ada istilahnya ya. Yang kedua adalah saling menghormati dan menyayangi sesama keluarga dan menjaga nama baik keluarga tentunya. Tidak boleh kita berbuat yang tidak baik yang mengakibatkan tercorengnya nama baik keluarga. Tuh, kita bahas yang kedua, yaitu di lingkungan sekolah dalam mewujudkan nilai Pancasila. Yang pertama adalah menghargai karya teman. Tidak boleh mengejek ya, harus menghargai supaya lebih berkembang dan dimotivasi oleh kita sebagai temannya. Tentunya kita juga harus berkarya dan belajar lebih giat di sekolah. Yang kedua adalah tidak memaksakan kehendak orang lain. Jangan memaksakan ya, kita harus saling menghargai antar teman. Yang ketiga ada mematuhi tata tertib sekolah. Di antaranya tidak boleh bolos, ketika ke sekolah harus memakai seragam, tidak boleh terlambat datang ke sekolah, mengikuti semua mata pelajaran, dan berbuat sopan tentunya terhadap guru dan saling menghargai dengan teman sesama. Begitu ya, itu yang merupakan nilai-nilai Pancasila jika kita bisa menerapkannya. Yang ketiga adalah di lingkungan masyarakat. Bagaimana sih upaya mewujudkan nilai Pancasila di dalam lingkungan masyarakat? Yang pertama adalah menghormati hak-hak masyarakat, anggota masyarakat. Yang kedua, menghormati keputusan yang diambil.
Dan yang ketiga, menjaga ketenangan, ketertiban, dan keamanan lingkungan setempat. Dan yang kelima adalah dan yang keempat, upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam lingkungan berbangsa dan bernegara. Di antaranya adalah mengedepankan toleransi antar umat beragama. Kita nih sekarang hidup berdampingan, ada suku Baduy yang berlainan agama dengan kita, maka kita tidak boleh menghardik mereka, mencela mereka, dan kita harus hidup toleran atau saling menghargai antar umat beragama. Yang kedua adalah keterbukaan terhadap pendirian dan pendapat pihak lain. Kemudian yang ketiga adalah mengemukakan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab. Itu ya. Pembahasan kita hari ini sampai di sini. Kesimpulannya adalah praktik ideal sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ada dua, praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan praktik ideal Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Kemudian yang kedua, upaya mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat, yaitu ada diwujudkan oleh pemerintah dan diwujudkan oleh masyarakat itu sendiri. Kemudian upaya masyarakat dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila ada 4, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, di lingkungan sekolah, dan di lingkungan berbangsa dan bernegara. Itu saja materi kita hari ini. Namun sebelum Bapak tutup, Bapak akan ngasih tugas ya. Silahkan kalian kerjakan tugas berikut ini. Setelah selesai tugasnya, silahkan kirim ke WhatsApp pribadi Bapak. Demikian kita akhiri sama-sama dengan mengucapkan lafadzul hamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.